Al-Fadhil Sahib Al-Kitab Nasa'id Dunia wa Salim Lil'imam Abdullah bin Haddad Al-Usuli Allah tagasum birahmah di darajatnya wa yahfadhu min fa'ana wa syururi wa anfa'na sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila tariqikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wa ali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis shalih fid darain amin. Wa ammal udhunu fahiya min 'azamin ni'ami aidan wa qad khuliqat lil 'abdi liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnata nabiyhi ila akhirih, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan taufik hidayah, inayah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan kita berkumpul di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah daripada beliau dan dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum wa ankunna ajma'in. Wa ammal udhunu fahiya min a'zamin ni'ami aidan wa qad khuliqat lil 'abdi liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnatan nabiyhi wa kalamal ulama'i wal hukama'i min salihi ibadillah. Dan adapun telinga,
maka bermula dia telinga daripada sebesar-besar nikmat pula. Salah satu anggota tubuh kita yaitu kita diberi Allah telinga. Telinga kawa mendengar. Nah, jadi telinga ini termasuk sebesar-besar nikmat. Kawa kita mendengarlah. Dan sungguh diciptakan telinga tersebut bagi seorang hamba supaya mendengar ia hamba dengan dia telinga akan kalam Tuhannya dan sunnah nabinya dan kalam ulama dan hukama daripada orang-orang yang salih hambanya Allah. Jadi Allah menciptakan kepada kita seorang hambanya Allah akan telinga tersebut. Yang pertama, sekira telinga ini mendengarkan kalamnya Tuhan. Apa kalamullah? Yaitu Al-Quran. Tadi kita membaca Al-Quran ya Allah. Sebelum kita membaca maulid diawali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah min suratil Quran. Fatihah itu daripada surah Al-Quran. Terus membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi telinga untuk apa? Mendengarkan kalam Allah, mendengarkan Al-Quran. Dan juga telinga itu untuk apa? Untuk mendengarkan sunnah nabinya. Apa itu sunnah nabi? Yaitu hadis. Hadis-hadis Nabi. Di dalam maulid tadi ada terbuat hadis Nabi juga ya Allah. Di dalam kitab ini ada juga hadis-hadis Nabi. Ujar Nabi, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kalian akan daku walaupun satu ayat, ujar Nabi. Nah, jadi kita ini alhamdulillah ini suatu taufiknya Allah, pertolongannya Allah. Telinga kita ini digunakan untuk mendengar Al-Quran, mendengar apa hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan pertolongannya daripada Allah. Dan telinga kita apa? Mendengar kalamnya ulama, kalam ulama dan hukama daripada para hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi dengan ada telinga kita kawan mendengar daripada para kalam-kalam perkataan para ulama-ulama yang salih, para ulama-ulama yang hukama, yang ahli hikmah, yang bisa dapat diambil istifadah, yang bisa dapat diambil manfaat. Makanya di sini ulama-ulama yang saleh lah, karena ada juga ulama itu bukan ulama saleh, ada ulama-ulama ulama-ulama yang kada baik ada juga. Artinya ulama-ulama saleh yang mana mereka kalam-kalam mereka atau perkataan-perkataan kita itu yang mana kalau kita mendengar kita bisa mengambil manfaat. Itu yang dinamakan ulama-ulama saleh. Ya Allah. Jadi kalau kita dengar kalam-kalam sidin, ucapan sidin, kita dapat mengambil manfaat. Dengan kita mendengar kalam sidin, perkataan sidin, kita bertambah dekat sama Allah, kita bertambah takut sama Allah. Nah, ini adalah manfaat telinga kita yang kita gunakan, yaitu telinga itu adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Fayastafidu bidzalika suluku sabili mardatillah. Maka mengambil faidah dengan demikian itu telinga dengan cara mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan perkataan ulama dan hukama daripada orang-orang saleh. Maka yang demikian itu adalah jalan yang menjalankan daripada diridainya Allah, mardatillah, jalan-jalan yang diridai Allah. Nah, jadi salah satulah kalau orang itu ciri-cirinya
atau tanda-tandanya diridai Allah, maka telinganya itu rancak mendengar. Mendengar apa? Mendengar yang sesuatu kalamullah, mendengar Al-Quran, mendengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar daripada kalam ulama, hukama yang bermanfaat daripada orang-orang salih. Salah satunya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah susunan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini adalah kalam beliau. Artinya susunan sidin. Lah, yang sidin menyusun daripada Maulid. Karena apa? Nah, jadi bagus didengarkan. Lah. Nah, jadi maka berfaedah dengan demikian itu telinga mendengarkan yang baik-baik itu jalan yang menjalani daripada keridaannya Allah. Jadi ciri-ciri diri Allah, telinganya digunakan mendengarkan sesuatu yang baik-baik. Wa yantafi'u biha bi ma'ashihi alladhi yasta'inu bihi ala ma'adihi a'ni al-udhuna, dan mengambil manfaat dengan telinga tersebut pada penghidupannya, pada usahanya, yang mana menolong dengan dia telinga atas tempat kembalinya. Artinya tempat kembalinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku kehendaki jasidin yang menolong itu adalah telinga. Ya, jadi gunanya telinga itu apa? Kesan bekal kita untuk akhirat. Kawa bade dengar. Amun kada ada telinga kada kau mendengar kita. Iya kan? Jadi dengan ada telinga tahu mendengar kita. Kita itu kalau sudah mendengar itu kawa menyerap. Nah, kita serap, lalu kita ambil manfaatnya. Kita ambil faidahnya. Oh, ini baik. Oh, ini kada baik. Oh, ini halal. Oh, ini haram. Dengan cara apa? Dengan ada telinga. Nah, jadi dengan telinga tersebut menjadikan bekal kita, sangu kita, usaha kita untuk akhirat. Amun kada telinga kada tahu kita. Yang mana yang baik kada tahu, yang mana yang bujur, yang mana yang wajib, yang mana yang haram, yang mana sunnah, yang mana yang makruh, yang mana yang batil, dan yang lain kada tahu. Kalau kada telinga. Nah, jadi telinga ini menolongi kita gasan bekal akhirat. Fa in asgha biha ila istima'i ma harramallahu alaihi min kidbin wa ghibatin wa kalamin kabihin faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha li'annahu kad istamalaha bi ghairi ma khuliqat lahu. Maka jika mendengarkan ia dengan telinga kepada mendengarkan sesuatu yang telah mengharamkan oleh Allah atasnya daripada berdusta dan ghibah dan perkataan yang jelek, maka sungguh kufur, ingkar ia akan nikmat, dan kada bersyukur ia akan dia. Nah, jadi amun telinga kita ini kita gunakanlah gasan mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Apa yang diharamkan Allah itu? Contoh mendengarkan orang berdusta, bakar rambut harus orang tuh misalkan. Ketujuh kita mendengarkan, nah ini sama aja juga. Lah, orang ini bakar rambut harus berpandir misal berdusta. Amun kita umpat mendengarkan, nah ini termasuk sesuatu menggunakan telinga kita daripada sesuatu yang diharamkan Allah. Atau mendengarkan yang ketujuh orang yang menggibah. Apa itu gibah? Ketujuh menyambati orang. Nah ini, nah kita mendengarkan itu umpat juga. Sudah tahu orang tuh ketujuh menyambati orang. Lah, ketujuh menyambati. Itu yang bujur tuh. Arti gibah itu artinya memadahkan atau mengatakan sesuatu yang bujur, apa sesuatu yang inyak kada katuju mendengarnya walaupun bujur.
seandainya mendengar, itu namanya gibah. Amun kada bujur, itu namanya adu domba, lebih parah lagi ini. Ya, nang kada bujur dipadahakannya ke ini, ke itu, ke ini, ke itu. Nah, jadi telinga kita termasuk daripada telinga yang berdosa apabila telinga kita mendengarkan sesuatu gibah lah. Katujuh juga kita telinga mendengar, atau ucapan yang kada baik, ucapan yang jelek-jelek. Nah ini telinga kita. Kalam kabih, pemandiran yang kada baik, atau pemandiran yang jorok orang itu, pemandiran yang rigat, yang kada pantas diandak di dalam majlisul khair, kada pas, kada pantas diandak diucapkan di dalam majelis kebaikan. Kalau kita mau empat juga mendengarkan, maka berarti telinga kita gunakan daripada sesuatu yang diharamkan, yang kada baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kata Imam Habib Abdullah Haddad, inya itu ingkar akan nikmat Allah dan inya kada bersyukur akan dia nikmat Allah, karena sesungguhnya sungguh menggunakan ia akan dia telinga pada selain sesuatu yang diciptakan baginya. Jadi jaka bahasa itulah, jaka bahasanya tuh Allah tuh kenapa jadi menciptakan telinga gasan kita. Untuk apa? Telinga itu gasan kebaikan aja, sekira menolong untuk berbuat kebaikan, sekira menolong untuk sanggup bekal untuk akhirat. Telinga kita ini apa? Gasan mendengar Al-Quran, mendengar hadisnya Nabi, mendengar kalam-kalam ulama-ulama yang soleh atau hukama-hukama yang soleh itu lah. Amun kita kadang menggunakan yang kayak itu, telinga kita mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah seperti berdusta atau menggibah orang, atau mendengarkan sesuatu pemandiran ucapan yang kada baik, berarti kita ini kada sesuai artinya menggunakan nikmat tersebut. Amun kada sesuai menggunakan nikmat tersebut, maka berarti kita ini termasuk orang yang ingkar, kafir daripada nikmatnya Allah, dan kada termasuk daripada orang yang bersyukur daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita kada termasuk yang kayak itu. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala, telah berkata oleh Al-Imam Ghazali, mudah-mudahan memberi rahmat akan dia oleh Allah Ta'ala. Wala tazunnunna annal isma yukhtassu bihil qailu dunal mustami'i, fa innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muqtabain. Intaha. Ujar Imam Ghazali, dan jangan engkau menyangka bahwasanya dosa itu dikhususkan dengan dia dosa akan orang yang berkata, bukan yang mendengarkan. Jangan menyangka ke itu, Jasidin. Maka sesungguhnya orang yang mendengarkan sama lawan orang yang berkata, sama aja. Dan bermula dia, halnya dia itu salah satu orang yang menggibah, salah satu dua orang yang menggibah. Jadi artinya apa? Nah ini artinya kalau orang nih bapandir menggibah orang, menyambati orang, kita umpat mendengarkan. Nah, mendengarkan ini nah, apalagi artinya umpat mendukung pulang, katuju pulang, pendengar setia pulang. Nah ini ujar Imam Ghazali,
termasuk orang yang salah satu dua yang menggibah. Nih hati-hati. Jadi kayak apa Jar? Kita ini kadang-kadang mau pandir, orang memandiri kita nih. Amun bejauh tersinggung pulangnya. Dah. Memang ini sesuatu kayak apa lah? Kadang-kadang kita berpandiran. Ada kawan kita atau yang memandiri kita inilah mengoyak orang. Nah ini ngalih ini jadinya lah. Mun kita memutus pemandirannya, ini bisa jadi apa ngarannya? Bisa jadi bakalahi pulang ya kalau. Nah kayak apa? Paling ada kita itu bercita-cita di hati itu apa? Kada ketujuh sudah. Kada senang orang itu. Karena ada kan hadis Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadihi fa illam yastatik fa bilisanihi wa illam yastatik fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa-siapa ujar Nabi melihat daripada kalian itu akan kemungkaran, atau mungkar itu luar biasa bang itulah. Artinya kalau sudah kemungkaran itu berarti maksiatnya sudah ya merajalela pangangka itu. Maka hendaklah merubah ia dengan tangannya. Maksud dengan tangan itu dengan kekuasaan. Lah kekuasaan. Artinya orang yang bisi kekuasaan kawainya. Jadi apa, bisa jadi pemimpin, jadi polisi atau kayak apa? Melihat mungkar yang kada baik ya kalau diubahnya. Nah, amun kada kawa ujar Nabi dengan apa? Dengan lidah. Berarti ditagur, dinasihati. Amun kada kawa juga. Ini kan manusia ini masing-masing ada dosisnya juga. Maksud dosisnya tuh kadang-kadang kita hendak berbuat baik di kada kawa, menasihatinya tambah parah sekalinya. Nah itu ya kalau lihat juga sikonnya apa sikon situasi dan kondisi. Kira-kira inya ini kawa kadi nasihati kadakah? Amun kada kawa ujar Nabi pabilisanihi, dengan lidahnya. Apa dengan hatinya? Maksud dengan hati itu apa? Di hatinya itu kada ketujuh, kada senang. Dan sebaiknya pulang inya mendoakan lawan orang tersebut, mudah-mudahan orang tersebut dapat hidayahnya Allah. Nah ini nangka itu tadi juga lah. Kemudiannya kita tuh kalau berpandir sama orang, ada orang yang menggibah, paling ada. Amun kita mungkin kada mungkin lah. Oh kamu ini nyambati orang gini-gini, nah, bisa. Oh berharap-harap ya kami. Nah itu. Paling ada kita mun kau mahindar bang ya kalau lemon kawa. Tapi mun kada ya paling ada di hati kita. Di hati kita kada senang. Di hati kita kada ketujuh daripada ucapannya tersebut. Kalau melihat di sini kan kalau kita mendengarkan berarti salah satu daripada orang yang menggibah. Nah, jadi paling ada kita di hati kada ketujuh, di hati kada senang, dan kita doakan mudahan ini dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bal mustami'u ilal khairi syarikun fi sawabihi. Maka orang yang mendengarkan kepada kebaikan sama pada pahalanya. Nah ini baca kitab baik, ya Allah. Baca maulid baik, baca Al-Quran baik. Pian mendengarkan aja, walaupun sambil guring-guring misalkan, maka sama juga pahalanya. Nah jadi bagus dengarkan yang baik-baik. Wal mustami'u ila syarri syarikun fi itsmihi, dan mendengarkan kepada kejahatan sama pada dosanya. Ya, jadi kalau kita talinga kita nih katujuh dengar kebaikan, di mana aja mendengarkan kebaikan itu di mana? Banyak di majlisul khair, di majelis kebaikan itu nyata sudah yang baik, ya Allah, nyata sudah yang baik. Kalau di majelis kebaikan seperti majelis maulid Nabi, ya kalau
majelis dalail, majelis burda, majelisul ilmi, majelisul zikir, itu nyata baik sudah. Atau majelis, pokoknya di sana di dalamnya ada kebaikan. Nah, itu namanya majelisul khair, majelis kebaikan. Kita yang mendengarkan telinga kita, maka dapat pahala. Dan mendengarkan kepada kejahatan, majelisus syarr, majelisus syarr, majelis kejahatan. Di mana majelis kejahatan? Mungkin banyak juga ya. Di mana? Ya di tempat-tempat di situ, tempat-tempat yang mana disebut atau tempat-tempat yang ketujuh menyambati orang. Nah itu termasuk majelis kada baik juga lah. Jadi artinya lebih baik kita menghindar daripada tempat-tempat yang mana di situ ada mengandung nang kada baik. Karena amun kita umpat mendengarkan, maka kita pun tak umpat dosanya. Wallahu a'lam. Dan Allah yang lebih mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kita, dan mudah-mudahan kita dipeliharakan daripada telinga kita, jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi taufik pertolongan Allah telinga kita ini untuk mendengarkan sesuatu yang diridhai Allah, mendengarkan kalamullah Al-Qur'an, mendengarkan sunnah hadisnya Rasulullah SAW, dan mendengarkan daripada kalam-kalam ulama wal hukama, daripada hamba-hamba Allah yang salih. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadin ya bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.